Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya dalam acara ini. Tanpa terasa kita sudah 2 tahun lebih mengadakan acara presentasi kesehatan dan solusi untuk mengatasi hal itu dimulai dengan bagaimana kita mempersiapkan diri waktu COVID dulu. Yaitu kita dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan minum kolostrum, dengan menjaga pola hidup sehat seperti anjuran pemerintah dari luar dan dari dalam, kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang asam lambung atau GERD. Dulu saya menganggap ini penyakit yang sederhana, yang tidak akan menyebabkan bahaya apapun juga karena cuma sakit mah biasa. Tapi baru-baru ini, saudara, bahkan hari ini, saudara istri saya di Jakarta, mahasiswa tingkat 1, meninggal gara-gara deflak atau asam lambung yang naik. Jadi dia sangat susah makan, anaknya kurus sekali, dan akibat dia telat-telat makan tanpa disadari, dia mengalami penyakit asam lambung ini. Lalu kemudian dia muntah-muntah, dan kemudian dia karena kecapean dia tertidur, saudara. Ketika dia tertidur, asam lambung itu naik ke atas, gas asam lambung itu naik ke atas, dan kemudian mungkin cairannya masuk ke paru-paru atau bagaimana, dan dia meninggal. Sehingga orang tuanya sangat syok. Kita mendengar berita itu juga kaget sekali, ternyata asam lambung bukan penyakit biasa-biasa saja, tapi penyakit yang kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan hal-hal yang sangat negatif, bahkan bisa menyebabkan kematian. Awal mulanya, saudara, beberapa tahun yang lalu, ada teman aktivis kaum muda itu sakit, dan kemudian dia dirawat di rumah sakit, ternyata sakit GERD, ini juga asam lambung. Beberapa hari kemudian saya mendengar teman saya, aktivis kaum muda zaman dulu, itu dikabarkan meninggal, sampai saya syok juga. Kenapa cuma asam lambung kok bisa meninggal? Sejak saat itulah, saudara, saya mulai menyadari ini bukan penyakit biasa-biasa. Satu penyakit yang kalau tidak ditangani dengan baik, akibatnya bisa parah sekali. Nah, apa sih asam lambung itu? Asam lambung atau gastroesophagus reflux disease adalah, atau yang dikenal GERD singkatannya, gastroesophageal reflux disease, adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar di dada akibat naiknya asam lambung menuju esofagus. Jadi GERD namanya, saudara. Gastroesophageal reflux disease. Ini menyebabkan rasa terbakar akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala penyakit ini sering diduga sebagai serangan jantung atau PJK karena gejalanya hampir mirip dengan nyeri di dada. Nah, gejala utamanya rasa seperti terbakar di dada atau sering dikenal sebagai heartburn, rasa terbakar di dada yang bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Nah, ini saat berbaring nih, saudara. Gejala ini dapat disertai dengan gangguan pencernaan
seperti sakit tenggorokan, suara serak karena asam lambungnya naik ke atas, lalu sering bersendawa atau ceguen, perasaan tidak nyaman di bagian tengah atau bagian atas perut, lalu sakit mah atau sesak nafas. Nah, kalau saudara istri saya meninggalnya karena sesak nafas ini. Lalu itu bisa menyebabkan batuk kering. Beberapa tahun yang lalu teman saya, saudara, bercerita, anaknya tuh sering sakit radang tenggorokan. Jadi ketika dibawa ke dokter, dokter memberikan obat untuk mengobati tenggorokannya. Diberikan antibiotik, saudara. Tetapi sudah satu seri habis, sakitnya belum sembuh. Jadi kemudian diberikan lagi antibiotik lagi untuk mengobati tenggorokan. Tapi belum sembuh juga, saudara. Akhirnya ada teman menyarankan coba itu dibawa ke Surabaya, ada dokter penyakit dalam yang ahli untuk menangani hal seperti itu. Lalu teman saya itu dibawa dari Jogja ke Surabaya, dan kemudian dokter itu menemukan penyebab sakit tenggorokan itu bukan karena virus bakteri yang ada di tenggorokan, tapi karena asam lambung. Lalu gas asam itu naik ke atas dan menyebabkan gangguan pada tenggorokan. Nah, kalau yang diobati tenggorokannya terus, akar masalahnya tidak diobati, yaitu asam lambung, makanya tidak sembuh-sembuh, saudara. Setelah ketahuan penyebabnya asam lambung, yang diobati asam lambungnya. Dan kemudian dia minum aloe vera drink, produk yang saya sarankan untuk menetralisir asam dengan basa, menyeimbangkan antara asam dengan basa di pencernaannya. Dan dengan ditangani dokter yang menemukan penyebabnya dan kemudian ditambah dengan minum aloe vera untuk menyeimbangkan asam dan basa, akhirnya sakit tenggorokannya sembuh dan juga lambungnya sekarang sudah tidak bermasalah lagi. Jadi kita sangat perlu menemukan penyebab penyakit, akar masalah yang sebenarnya itu apa, supaya penanganannya bisa tepat, saudara. Nah, penyakit asam lambung ini juga bisa menyebabkan keluhan mulut terasa asam, karena gas asam itu naik ke atas, bahkan kadang-kadang bukannya gas, cairan itu juga keluar dan rasanya asam sekali. Seperti saya alami beberapa tahun yang lalu ketika belum bergabung dengan New Image. Apa bedanya heartburn atau rasa terbakar di dada dengan heart attack, saudara, atau serangan jantung? Nah, seringkali karena sama-sama nyerinya di dada, rasa seperti terbakar di dada, orang menganggap ini serangan jantung. Padahal belum tentu itu serangan jantung. Jangan-jangan karena deflak atau karena asam lambung itu naik ke atas, itu menyebabkan sensasi seperti terbakar. Dan jantungnya kemudian panas, saudara. Tetapi itu dua penyakit yang berbeda. Apa bedanya antara GERD, asam lambung, dengan serangan jantung? Yang pertama, sifat nyerinya berbeda. Pada serangan jantung, nyeri dada terasa di bagian dada sebelah kiri, saudara. Karena letak jantung di dada kita dan agak serong ke kiri. Lalu ini menekan dan menjalar ke tangan kiri. Itu sakit jantung. Pada kasus GERD, sensasinya pada ulu hati atau bagian tengah, saudara. Dan itu terasa seperti terbakar. Kalau jantung agak ke kiri, kalau GERD agak ke tengah di ulu hati. Lalu kedua, perhatikan gejala penyerta.
pada serangan jantung, nyeri dada dapat disertai keluhan seperti sesak nafas, keringat dingin, atau rasa tercekik. Keringat dingin terutama, saudara. Lalu seperti tercekik. Sementara pada GERD, keluhannya perut terasa begah, mual, dan bersendawah untuk mengeluarkan gas asam itu. Lalu selain dianggap seperti serangan jantung, GERD juga sering disamakan dengan sakit MAH. Nah, ternyata sakit MAH dengan GERD itu berbeda, saudara. Asam lambung atau GERD memiliki gejala yang sama, tapi itu dua hal yang berbeda. Asam lambung adalah kondisi ketika asam yang diproduksi lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa tidak aman, seperti dada yang sakit atau seperti terbakar dan mulas. Sedangkan sakit MAH ini terjadi karena volume lapisan lendir tebal yang melindungi lambung, jadi lapisan lendir yang melindungi lambung itu mengalami penurunan, sehingga asam pencernaan menggerogoti jaringan yang melapisi perut. Sakit MAH terjadi ketika lapisan perut mengalami luka, dan kondisi itu bisa diperburuk dengan asam lambung. Jadi yang satu itu karena klep pada bagian atas lambung itu mengalami gangguan, tidak bisa menutup atau membuka dengan sempurna. Jadi yang seharusnya menutup, dia membuka sehingga gas itu naik ke atas. Lalu sementara kalau sakit MAH seperti kita kenal selama ini, sakit MAH itu terjadi karena lapisan lendir di lambung yang melindungi lambung kita itu menipis, sehingga kemudian asam di lambung kita itu menggerogoti jaringan. Dan kalau ada luka, itu menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Ini GERD adalah suatu kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan. Hal ini disebabkan katup di bagian atas lambung itu tidak berfungsi optimal. Seseorang dapat dinyatakan menderita GERD bila terjadi kenaikan asam lambung sekitar 2 kali seminggu atau setidaknya 1 kali seminggu. Jadi saudara bisa cek ketika mengalami perasaan asam itu naik ke atas, entah ke tenggorokan atau ke jantung yang menyebabkan perasaan terbakar itu sering terjadi atau enggak. Kalau terjadi minimal 1 kali sampai 2 kali seminggu, artinya itu sudah perlu kita perhatikan secara serius. Sementara sakit MAH atau gastritis itu terjadi ketika lapisan pelindung yang ada di lambung meradang, menipis atau meradang dan membengkak. Peradangan ini terjadi akibat infeksi bakteri yang menyebabkan luka di lambung. Jadi ini luka, yang ini klepnya yang bermasalah, saudara. Lalu GERD adalah penyakit saluran cerna bagian atas yang terjadi karena asam lambung dengan derajat keasaman yang tinggi naik ke kerongkongan. Sementara MAH atau secara medis dikenal dengan istilah gastritis, itu radang, iritasi, atau erosi pengikisan yang terjadi pada lapisan lambung. Gejala GERD dan sakit MAH itu memang mirip, saudara, yaitu menyebabkan nyeri pada ulu hati, mual, dan muntah. Jadi nyerinya pada ulu hati, saudara, pada bagian tengah. Lalu menyebabkan mual dan muntah-muntah. Dan kondisi ini dapat terjadi tiba-tiba. Bagaimana dengan gejalanya?
Penderita MAH merasa mual, ingin muntah, begah, atau kembung, kehilangan selera makan. Penderita GERD sering merasakan dadanya seperti terbakar, adanya rasa asam di mulut, bau mulut, nyeri dada, kesulitan menelan, dan sesak nafas. Lalu dari sisi anatomi, MAH berkaitan dengan iritasi atau pengikisan pada dinding lambung. Kalau GERD itu pada fungsi otot di kerongkongan bagian di lambung bagian atas gitu, saudara, yang dinamakan sphincter esofagus atau otot katup yang memungkinkan makanan masuk ke lambung dan membantu menjaga agar makanan tidak kembali ke kerongkongan. Ketika mengalami iritasi atau melemah, tidak bisa menutup dengan sempurna, cairan lambung itu naik ke atas sehingga menyebabkan GERD. Jadi cukup jelas ya saudara, beda dengan sakit jantung, lalu bedanya dengan sakit MAH. Nah ini saudara, itu bagian atas lambung kita itu ada klep seperti pintu yang buka dan nutup. Ketika makanan kita cerna dan siap masuk ke lambung, makanan yang kita makan itu masuk ke lambung, klepnya membuka sehingga makanan bisa masuk ke lambung dan diolah di situ, diremat-remat, diberi cairan asam untuk membunuh bakteri, virus, dan sebagainya, lalu disalurkan ke usus kita. Tetapi kalau itu mengalami gangguan, dia tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga dia ada klepnya itu terbuka dan asam ini naik ke atas, saudara. Kondisi ini lebih berisiko pada orang yang usia lanjut, lanjut ya, orang yang sudah tua, lalu orang yang obesitas, perokok, maupun wanita hamil. Apa pemicunya, saudara, yang menyebabkan itu? Pertama, saudara, orang suka makan makanan yang kecut-kecut dan pedas-pedas, saudara. Jadi faktor makanan seperti jeruk, tomat, coklat, mint, sambal, dan makanan pedas lainnya. Jadi harus berhati-hati menjaga makanan. Orang yang mengalami sakit GERD atau juga MAH itu saudara harus menjaga jangan minum yang kecut-kecut dan pedas-pedas atau cabai. Lalu saudara jangan minum teh, kopi, soda, alkohol. Teh, kopi, soda, alkohol, dan lain-lain yang mengandung soda maupun mengandung alkohol. Nah, pemicu lainnya apa, saudara? Merokok itu juga bisa menyebabkan sakit GERD bertambah parah. Lalu juga efek samping obat-obatan. Ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan lambung itu bermasalah, terutama klepnya. Lalu makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Saudara misalnya baru setengah jam makan, lalu saudara tidur, itu bisa menyebabkan lambung belum selesai mengolah makanan, saudara tidur dalam posisi berbaring, saudara, sehingga itu bisa menyebabkan deflak atau naik ke atas asam lambungnya. Jadi tidak boleh tidur terlalu cepat setelah saudara makan. Lalu sering berbaring atau tidur setelah makan. Sama dengan itu. Nah, komplikasinya. Penanganan penyakit asam lambung yang tidak tuntas dapat menyebabkan komplikasi peradangan pada saluran kerongkongan atau
esofagus. Seperti yang dialami anak teman saya itu, saudara. Dikira masalahnya pada kerongkongannya ada atau pada bagian lehernya, saudara. Lalu diobati antibiotik. Ternyata itu bukan penyebab utama. Itu adalah komplikasi karena asam lambung. Asamnya naik dan menyebabkan komplikasi pada bagian kerongkongan di lehernya. Peradangan ini dapat menyebabkan munculnya luka hingga jaringan parut di kerongkongan, sehingga penderita jadi sulit menelan, saudara. Jadi karena asam naik, muncul parut atau luka, jadi penderita itu jadi sulit menelan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya esofagus Barrett atau penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus. Penyebab awalnya, saudara, asam lambung, tapi bisa menyebabkan komplikasi macam-macam. Bagaimana cara penanganannya sekarang? Yang pertama, kalau saudara menderita GERD, jangan makan terlalu banyak, karena itu akan membuat klepnya terbuka, saudara. Jadi lebih baik saudara memakan sedikit-sedikit, tapi sering, daripada makan banyak, saudara. Ada orang yang kalau nggak makan banyak nggak puas, dan ini bisa memperparah sakit GERD itu. Cara menanganinya, makan secukupnya, jangan banyak-banyak. Yang kedua, kurangi berat badan. Orang yang kegemukan seringkali menyebabkan risiko reflux karena lemak di perut menekan otot esofagus bagian bawah, sehingga asam lambung bocor dan naik ke atas. Ya, biasanya orang yang kegemukan, biasanya perutnya yang berlebih lemaknya, saudara. Nah, lemak di perut itu seringkali dalam gerakan tertentu menekan otot esofagus. Jadi klepnya buka, asam lambung naik ke atas. Lain halnya kalau berat saudara ideal atau kurus, tidak ada lemak yang menekan lambung saudara. Jadi cara orang yang kelebihan berat itu harus mengurangi beratnya supaya mengatasi GERD-nya. Yang ketiga, ikuti diet rendah karbohidrat. Terlalu banyak karbo yang tidak tercerna membuat Anda mengeluarkan gas dan kembung. Ini cenderung membuat Anda lebih sering sendawa, ceguan, saudara. Yang keempat, batasi alkohol. Seperti tadi ya, minuman beralkohol, teh, kopi, itu bisa meningkatkan keparahan reflux, asam dan heartburn, perasaan terbakar di dada kita. Lalu itu juga bisa mengendorkan katup pada esofagus dan merusak kemampuan esofagus membersihkan diri dari asam. Klepnya jadi mengalami gangguan, saudara. Yang kelima, jangan minum kopi berlebihan, kopi maupun teh, saudara. Yang keenam, hindari bawang merah atau bawang bombay. Studi menunjukkan bahwa makan bawang merah atau bombay mentah itu meningkatkan heartburn, reflux, dan sendawa. Lalu ketika tidur, saudara, tinggikan bantal atau sandaran kepala supaya posisinya nggak sejajar, apalagi sampai kepala turun lebih bawah, saudara. Usahakan posisi kepala agak lebih tinggi dengan bantal, seperti pada gambar contoh ini. Lalu jangan makan minimal 3 jam sebelum tidur. Jadi saudara jangan makan terlalu dekat dengan tidur. Minimal 2 jam lah, saudara, sebelum tidur setelah makan.
Lalu jangan tidur menghadap sisi kanan. Saat Anda berbaring miring ke kanan, asam lambung menutupi klep pada lambung kita. Lalu yang ke-10, jangan minum jeruk atau minuman yang mengandung soda. Ini menyebabkan sendawa sehingga meningkatkan jumlah asam yang naik ke kerongkongan. Penanganannya, saudara, GERD dapat diatasi dengan mengubah perilaku sehari-hari. Misalnya, menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, berhenti merokok, menjaga makan, saudara. Lalu dokter ahli gastroenterologi, dokter ahli lambung, saudara, itu bisa memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit asam lambung. Obat yang diberikan adalah obat yang menetralkan asam lambung, menurunkan produksi asam lambung, dan mempercepat pengosongan lambung. Obat yang diberikan dokter itu fungsinya seperti itu, saudara. Menetralkan asam, menurunkan produksi asam, dan mempercepat pengosongan lambung. Tapi jika cara ini tidak berhasil, obat-obatan tidak meredakan, maka perlu dilakukan operasi untuk membereskan klep pada bagian lambung atas itu. Nah, ini produk yang bisa membantu kita untuk menetralkan asam lambung, karena dia menyeimbangkan asam dengan basa di lambung kita. Aloe vera ini manfaatnya, saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa menguatkan akar rambut, lalu menghaluskan kulit, lalu bisa membantu membersihkan paru-paru kita, menyehatkan pencernaan kita, dan menetralkan asam pada lambung kita. Aloe vera sangat bagus untuk penderita GERD. Lalu membantu kita BAB lebih lancar, sehingga membuang toksin dari perut kita. Selain itu, aloe vera bisa membersihkan saluran kencing ginjal kita, dan saluran kencing kita itu dibuat lancar, saudara. Karena ini membersihkan endapan-endapan pada ginjal kita, sehingga bisa menurunkan kreatinin dan ureum, sisa endapan yang bisa merusak ginjal kita. Lalu ini juga bagus sekali untuk asam urat, saudara, karena bisa menetralkan asam urat. Dan aloe vera, New Image ini, saudara, istimewa karena kandungannya 98,8% murni. Jadi ini justru menggunakan gel dari aloe vera itu murni tanpa ditambah cairan. Seringkali perusahaan-perusahaan supaya harga aloe vera lebih murah, aloe vera itu dicampur dengan air, saudara, sehingga lebih encer. Nah, memang harganya jadi lebih murah, tapi khasiatnya berkurang. Sementara produksi New Image ini dipertahankan kemurniannya, sehingga 98,8% murni. Lalu untuk menetralisir rasa asam, itu dimunculkan madu manuka, saudara. Seringkali kalau kita beli aloe vera sembarangan, rasanya tidak karuan, sehingga kita malas untuk minum, saudara. Tapi aloe vera New Image ini berbeda sekali, rasanya enak, lalu ditambah dengan madu manuka yang punya khasiat kesehatan sendiri. Karena itu manfaat madunya juga luar biasa. Dan ini bahannya dari aloe vera barbadensis, jenis aloe vera yang terbaik untuk saat ini. Jadi pilihan bahannya bukan sembarang aloe vera, tapi aloe vera yang terbaik, yaitu aloe vera barbadensis. Selain itu, ini bebas dari pestisida, saudara.
semua tanaman alami, tidak ada bahan-bahan kimia sama sekali. Nah, pakar kesehatan mengatakan bahwa dia percaya aloe vera ini sebagai obat yang terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Leriter, saudara. Lalu buku Prescription of Herbal Healing menyatakan bahwa jus lidah buaya dapat menyembuhkan MAH. Itu yang menyebabkan para peneliti merekomendasikan lidah buaya untuk obat anti MAH. Ini prescription atau resep untuk kesembuhan secara herbal. Selain itu, Journal of the American Osteopathic Society itu melaporkan bahwa efektivitas lidah buaya sebagai penyembuhan tukak lambung disebabkan karena kemampuannya untuk merangsang pelepasan pepsin, yaitu enzim lambung yang mendukung atau menyehatkan sistem pencernaan. Ini jurnal medis lain, saudara, di American Osteopathic Society. Pakar lain, Dr. James Buck, penulis buku Prescription for Natural Cures, resep untuk pengobatan alami, saudara, menyarankan untuk minum 1/4 cangkir jus lidah buaya 3 kali sehari untuk dapat menyembuhkan MAH. Jadi ini bukan sekedar ngecap, saudara, tapi ini adalah betul-betul riset medis. Para pakar seluruh dunia itu mengatakan bahwa memang aloe vera sangat bagus untuk membantu menyembuhkan asam lambung atau sakit MAH. Nah, ini yang lain lagi manfaatnya, saudara. Enjoy the benefits of aloe vera juice. Nikmati manfaat aloe vera. Pertama, dia bisa menyehatkan kulit kita, membuat kulit kita berkurang keriputnya, menjadi lebih cerah. Lalu ini bagus untuk mencegah kerontokan rambut, bisa mengontrol diabetes, memperbaiki pencernaan, membantu penurunan berat badan. Lalu ini sumber antioksidan yang sangat bagus dan punya khasiat detox. Tadi ada teman dari kota lain datang ke Jogja, saudara. Dia menceritakan anaknya kena gagal ginjal, sehingga beberapa bulan yang lalu mulai cuci darah seminggu 2 kali. Lalu karena seorang member ayahnya pernah mengalami manfaat aloe vera untuk membantu kesembuhan gagal ginjalnya, teman itu memberitahu tadi temannya itu untuk datang ke Jogja ketemu saya, dan saya anjurkan anaknya untuk minum aloe vera ini untuk detox. Karena kalau ginjal itu bermasalah, maka saringan yang menyaring racun-racun yang masuk lewat makanan, minuman, dan sebagainya ke dalam tubuh kita, itu tidak bisa disaring, sehingga tubuhnya keracunan, darahnya keracunan, dan kulit muka orang itu kemudian cepat membiru dan menghitam. Tanda keracunan, saudara. Coba saudara perhatikan muka saudara, kalau saudara mukanya sering kebiruan, kehitaman, itu jangan-jangan ada masalah pada ginjal saudara sehingga tidak bisa menyaring racun-racun yang masuk lewat makanan dan minuman. Aloe vera ini bisa membantu untuk detox, membersihkan racun-racun itu dari tubuh kita. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk GERD saja, untuk sakit MAH saja, saudara, tapi ternyata aloe vera ini serbaguna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini fakta menarik, sudah dipakai ribuan tahun, bahkan waktu Jepang dibom atom, penduduk Jepang memakai lidah buaya untuk mengobati luka bakar dan proses sembuhnya jauh lebih cepat.
Ini disebut tanaman ajaib, saudara. Tabib tradisional dari segala budaya memakainya selama berabad-abad. Yang bagian luar ada aloe vera gel untuk dioles. Kalau luka bakar, kena minyak, kena air panas, kena knalpot, atau digigit serangga, atau benjut karena kebentus, saudara. Nah, manfaatnya berbagai macam, mengurangi sakit, antibiotik atau antibakteri, anti alergi, anti radang, mengurangi gatal, bisa menghilangkan bau badan, dan yang paling bagus ini adalah body normalizer atau menormalkan fungsi tubuh, menyeimbangkan asam dengan basa di lambung kita. Lalu juga menghancurkan bakteri dan jamur, sifatnya diuretik atau melancarkan kencing, membuang endapan-endapan pada saluran kencing kita, lalu menghilangkan sel kulit mati dan melancarkan peredaran darah. Nah, ini juga para ahli mengatakan ini aloe vera itu adalah herbal yang terbaik dengan manfaat yang 1001 macam tadi. Produk kedua yang bisa membantu kita, saudara, untuk mengatasi GERD itu adalah kolostrum. Ada 3 macam bentuk susu seperti di depan kita, bentuk tablet isap, atau bentuk kapsul. Ini mengandung imunoglobulin atau zat untuk menaikkan imun, saudara. IgG, imunoglobulin G, yang akan meningkatkan imun kita. Inilah yang diperlukan saat pandemi, saudara. Kita butuh dukungan untuk menjadi benteng, perisai atau payung yang melindungi kita dari virus, dari bakteri, dan kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Dari luar menjaga jarak, pakai masker, kemudian kita tidak berkerumun. Dari dalam kita tingkatkan imun dengan minum kolostrum ini, saudara. Ini bisa membantu kita menjadi perisai, perlindungan, supaya kita tidak mudah tertular virus. Apapun virus itu, termasuk virus COVID-19. Sekalipun kita terpapar karena kebetulan ada orang bersin dekat kita, atau dia berbicara, kemudian air liurnya itu nyiprat ke kita, saudara, sehingga kita terpapar COVID juga. Dengan kita minum kolostrum yang mengandung imunoglobulin, itu membuat kita tidak mengalami sakit COVID yang parah. Gejalanya ringan saja, saudara. Jadi kadang-kadang kita sudah payungan, bisa kehujanan juga. Kita sudah minum kolostrum, bisa terpapar COVID. Tapi, saudara, nilai lebihnya, kalau terpapar, tidak akan berakibat fatal. Kita akan gejalanya ringan saja dan cepat sekali sembuh dengan minum rutin, saudara. Banyak teman-teman testimonial ketika mereka terpapar COVID, mereka minum ini kolostrum, proses kesembuhannya, pemulihannya jauh lebih cepat dari teman-teman yang lain. Karena kolostrum itu mengandung imunoglobulin, jauh lebih banyak dari produk apapun juga. Yang kedua, kolostrum itu mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi setiap hari ada sel kita yang mati dan digantikan sel baru. Kalau proses penggantian itu telat, saudara, karena produksi sel barunya terlambat, seperti orang yang produksi sel darah merah itu terlambat, maka HB-nya akan merosot cepat sekali. Tetapi kalau kita minum kolostrum, itu ada faktor pertumbuhan, sehingga proses produksi sel darah merah itu bisa mengimbangi
sel-sel yang mati, sehingga bisa membantu menyembuhkan orang dari gangguan yang dialami. Lalu ini mengandung probiotik dan kalsium yang tinggi, saudara. Nah, ini ada kolostrum dan asam lambung. Journal of Clinical Nutrition itu mengatakan mengkonsumsi yogurt yang mengandung bakteri baik, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, secara signifikan dapat menurunkan jumlah Helicobacter pylori, salah satu penyebab kerusakan mukosa lambung atau yang bisa menyebabkan sakit emah tadi. Nah, kolostrum ini mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium. Sekali minum kolostrum, kita memasukkan 1 miliar probiotik, diantaranya Lactobacillus dan Bifidobacterium ini. Jadi ini sangat bagus untuk asam lambung. Ya. Jadi 2 produk ini, aloe vera, yang fungsinya bisa menetralisir asam di lambung kita, menyeimbangkan asam dengan basa, dan kolostrum yang bisa membantu proses regenerasi dan bisa menyembuhkan luka-luka lambung, itu dua-duanya bermanfaat buat kesembuhan kita dari sakit GERD maupun gangguan pencernaan lainnya. Dan ini kolostrum mengandung 1 miliar probiotik atau bakteri baik yang membantu menyehatkan pencernaan kita.